Prestasi yang didapatkan itu kalau saya mau bilang ini adalah banyak prestasi. Press release capaian kinerja Pengadilan Agama Tondano sepanjang tahun 2025. Yang saya bisa sampaikan itu hanya ada beberapa hal, mungkin kurang lebih yang saya ingat adalah 10 kategori. No viral, no justice. Jadi harus viral dulu nih baru keadilan bisa didapatkan. Apakah itu berlaku juga Pak? Minahasa Tenggara itu kan banyak masyarakat pesisir pantai. Itu gimana Bu untuk menjangkau mereka? Apakah ada tantangan tersendiri buat Bu Panitra dan tim dari Panitraan untuk memberikan akses? Kalau berbicara tantangan, kalau dipikir sendiri memang berat ya. Seiring berjalannya waktu, ternyata efisiensi khususnya warga peradilan ya itu dicabut. Karena hasil kerjasama atau kolaborasi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pengadilan, saat ini kita sama-sama akan menyaksikan press release atau capaian kinerja Pengadilan Agama Tondano sepanjang tahun 2025. Saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tondano, Ibu Sekretaris Pengadilan Agama Tondano, Ibu Panitra Pengadilan Agama Tondano, dan Agen Perubahan Pengadilan Agama Tondano. Kelupaan ada penontonnya juga, ada pegawai-pegawai dari Pengadilan Agama Tondano. Say hi ke kamera dulu Bapak Ibu sama ke audiens. Hai dulu. Oke. Bapak Ibu kita ini ngobrolnya jangan terlalu formal karena kalau formal tuh di rapat aja, ini santai aja tapi informasinya nanti jelas, kemudian pembahasannya tentunya akan membuka wawasan kepada para penonton sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa sih yang sudah dicapai Pengadilan Agama Tondano sepanjang tahun 2025. Apa saja sumber daya manusianya, kemudian ada tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi Pengadilan Agama Tondano, prestasi-prestasi apa yang telah dihasilkan, dan arah ke depannya tahun 2026 Pengadilan Agama Tondano mau ngapain aja. Oke, jadi kalau kalian semua penasaran, standby cari posisi ternyaman untuk menyaksikan apa yang sudah dicapai oleh Pengadilan Agama Tondano sepanjang tahun 2025. Baik, pertama kita mulai dari Pak Ketua dulu nih sebagai wajah dari Pengadilan Agama Tondano yang paling terkenal di wilayah Sulawesi Utara karena banyak menghasilkan banyak prestasi Bapak. Pak, sebelum saya nanya-nanya nih sebelumnya, bisa nggak sih jelasin profil singkat Pengadilan Agama Tondano mulai dari pegawainya, wilayah yurisdiksi, dan lain-lain Bapak. Silahkan Pak Ketua. Baik, pertama-tama saya sampaikan salam hormat saya untuk para seluruh audiens dan seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa secara umum. Yang saya ingin sampaikan bahwa terkait mengenai profil dari Pengadilan Agama Tondano, khusus yang terkait mengenai kewenangan itu kami memiliki 3 kewenangan yurisdiksi. Yang pertama itu adalah Kota Tumohon, satu Kota Tumohon. Yang kedua adalah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan yang ketiga adalah Kabupaten Minahasa atau Kabupaten Induk. Jadi kalau masyarakat yang tinggal di daerah Danau Tondano, Danau Lino, pesisir pantai Ratatoto, itu adalah wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tondano. Jadi kalau dari masyarakat tersebut ada yang punya kepentingan atau ada punya urusan dengan Pengadilan Agama Tondano yang terkait mengenai perkawinan, persoalan waris, wakaf sampai ekonomi syariah, maka Pengadilan Agama Tondano adalah rumahnya. Dan saat ini Pengadilan Agama Tondano itu memiliki 27 orang sumber daya manusia yang terdiri dari 3 orang hakim, saya sendiri sebagai ketuanya, 1 orang panitra, 1 sekretaris,
3 orang eh, panitera muda hukum, panitera muda permohonan dan gugatan, 1 orang kasubag PTIP, 1 orang kasubag umum dan keuangan, dan 1 orang pranata komputer, fungsional pengelola keuangan, dan 1 orang arsiparis, yang mana kami pun juga didukung oleh 6 orang P3K yang baru-baru saja dilantik kemarin, dan tambahan 4 orang dari adik-adik CPNS. Itu adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tondano. Saya memahami bahwa sumber daya manusia kami ini memang sangat terbatas, hanya 27 orang minus 1 kekosongan jabatan, yang mana untuk kasubag kepegawaian itu sendiri sudah 2 tahun terakhir ini belum diisi, sehingga praktis dengan keadaan yang 27 orang ditambah dengan 3 wilayah kewenangan tadi, jadi Minahasa Tenggara, dan 1 Kabupaten Mohon, inilah yang menjadi ruang lingkup Pengadilan Agama Tondano untuk menyelesaikan tugas fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-undangan. Baik, Pak, tadi kan Bapak udah sebutin ya struktur Pengadilan Agama Tondano, itu lengkap semua nggak Pak? Atau ada beberapa yang kosong atau terisi semua strukturnya? Jadi dari 27 orang itu kami kekurangan 2 SDM Apa itu yang Pak? tidak kalah penting. Yang pertama adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Tondano. Ini sejak 1 tahun terakhir ini sudah kosong, dan 1 kasubag kepegawaian ini pun juga sudah 2 tahun terakhir ini belum terisi sampai sekarang. Meskipun dengan kekosongan dari 2 jabatan ini, Pengadilan Agama Tondano ini tidak membuat proses kinerja maupun untuk mensukseskan seluruh capaian-capaian atau apa yang sudah diamanahkan dalam peraturan perundangan. Pengadilan Agama Tondano itu tidak pernah surut dengan adanya 2 kekurangan jabatan. Jadi walaupun ada keterbatasan tadi sumber daya manusianya tidak diisi semuanya jabatan di dalam Pengadilan Agama Tondano ini, tapi tetap melaksanakan tugas bagaimana mestinya. Tetap berprestasi nggak Pak? Selalu Selalu berprestasi. Bisa nggak nih Pak jelasin prestasi regional atau prestasi nasional yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Tondano sepanjang tahun 2025? Ya, baik. Jadi prestasi dari Pengadilan Agama Tondano itu sendiri dalam kurun waktu 3 tahun ini atau dalam 2 tahun ke belakang ini tidak pernah mundur dari seluruh kategori penilaian baik yang dilombakan, atau misalnya ada kompetisi baik di regional maupun di lokal atau secara nasional, Pengadilan Agama Tondano itu tidak pernah satupun untuk tidak ikut serta. Apalagi dalam hal untuk mensukseskan program-program Badilab dalam hal ini. Jadi dalam tahun 2025 ini prestasi yang didapatkan itu, kalau saya mau bilang, ini adalah banjir prestasi. Jadi yang saya bisa sampaikan itu hanya ada beberapa hal, mungkin kurang lebih yang saya ingat adalah 10 kategori. Yang pertama itu adalah peringkat 1 dalam penyusunan sakit. Yang kedua peringkat 1 penilaian IPA di IPA 04. Kemudian yang 3 pembuatan putusan terbaik, pembuatan surat keputusan terbaik, kemudian penanganan perkara IKOT secara optimal, itu sudah 100% dalam 3 tahun berturut-turut ini, dan Pengadilan Agama Tondano sudah mendapatkan apresiasi. Kemudian penanganan SIPP, keberhasilan mediasi terbanyak khususnya untuk di Sulawesi Utara, dan berturut-turut mendapatkan penilaian khususnya yang didapatkan oleh Yang Mulia Bapak Alfian. Ini sudah mendapatkan 100% untuk penilaian terbaik dan sudah mendapatkan
penghargaan atau reward dari Badilag dalam hal ini. Apa itu Pak? Mediasi atau Mediasi, apa? Oh, mediasi. mediasi terbanyak 100%. Oke. Kemudian ketepatan validasi register terbaik dan penyampaian laporan perkara tercepat khususnya untuk di Sulawesi Utara. Oke. Jadi tadi prestasi yang Bapak sebutin kurang lebih ada 9 atau 10 ya tadi disebutin oleh Pak Ketua, itu udah semuanya Pak, regional sama nasional udah masuk juga. Sebenarnya banyak. Salah satunya adalah terbaik dalam Apa tuh Pak? pertandingan lapangan. Oh, pertandingan. Pak Ketua pemain tenis guys, jadi tenis harus di-mention di sini ya. Jadi tadi sudah Bapak sebutin prestasi PA Tondano cukup banyak, itu yang Bapak ingat aja. Tapi kalau misalnya selain itu nanti mungkin bisa ditampilkan di video selanjutnya. Bapak mau nanya nih, kalau untuk kinerja satuan kerja kan setiap triwulan tuh Badilag pasti rilis ranking. Itu PA Tondano selalu gimana Pak rankingnya? 50 besar kah? 20 besar? 10 besar? Atau 100 besar? Jadi Selama sepanjang- 2025 Pak? Jadi sepanjang 4 triwulan ini akan berakhir mungkin dalam waktu dekat ini, Pengadilan Agama Tondano itu tidak pernah keluar dari 85 terbaik. 85 besar. Kalau Oke. bisa saya sampaikan untuk 30 terbaik se-Indonesia, Pengadilan Agama Tondano selalu berada di bawah itu. Jadi selalu berada dalam track di mana Pengadilan Agama Tondano khususnya dalam penilaian triwulan itu kami selalu mendapat terbaik. Oke, jadi tetap mempertahankan posisi dari awal sampai akhir tahun. Tadi kan nih Bapak udah sebutin prestasi, udah sebutin sumber daya, udah sebutin hal-hal yang setelah Pengadilan Agama Tondano capai tahun 2025. Saya penasaran Pak, selama 2025 ini ada tantangan besar nggak yang dihadapi oleh PA Tondano? Atau Bapak sendiri sebagai Ketua PA Tondano? Untuk tantangan di awal-awal itu memang sempat terjadi sesuatu yang secara nasional dan berlaku untuk seluruh satuan kerja terkait mengenai efisiensi anggaran. Jadi ketika ada moratorium ya namanya, Ya. sehingga seluruh anggaran khususnya untuk digunakan pada pelayanan publik ini menjadi pengurangan hampir sampai 50%. Ini tantangan pertama. Dan kemudian adanya perkara-perkara yang menarik perhatian publik. Khususnya kemarin yang kita dengar itu ada sempat viral di beberapa media sosial itu terkait mengenai penyelesaian wakaf. Dan ini menjadi tantangan-tantangan tersendiri di mana Pengadilan Agama dalam pelaksanaannya khususnya terkait mengenai menjalankan fungsinya dengan adanya dua tantangan tadi, contoh konkretnya persoalan anggaran itu tidak boleh membuat pengadilan atau khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu akhirnya terefisiensi juga. Tapi tetap konsisten terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawab tanpa harus beralasan karena adanya anggaran yang terbatas. Oke Pak. Tadi kan disebutin dua nih tantangan terbesarnya. Yang pertama efisiensi anggaran, kemudian ada perkara yang menarik perhatian publik yang ditangani oleh Pak Ketua mungkin sebagai Ketua Majelisnya ya Pak. Untuk efisiensi anggaran saya skip dulu karena itu tidak hanya berdampak ke Pengadilan Agama Tondano tapi seluruh instansi yang berada di Indonesia secara keseluruhan. Mau tanya nih Pak, yang kedua tentang sengketa wakaf tadi Bapak bilang jadi tantangan. Emangnya ada apa sih Pak di sengketa itu sampai Bapak menyebutkan itu sebagai tantangan di tahun 2025? Yang pertama terkait mengenai perhatian publik khususnya dalam persoalan wakaf yang kemarin ditangani ini karena melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuka agama, kemudian saya mau bilang para alim ulama semua, membuat terjadinya suatu sengketa mungkin persoalan wakaf yang mana Pengadilan Agama Tondano di sini betul-betul bagaimana bisa menempatkan dirinya sebagai peradilan yang bisa memberikan keadilan bagi semuanya. Oke. Itu yang menjadi tantangan. Yang kemudian yang kedua terkait mengenai apa tadi itu? Sengketa wakaf. Sengketa wakaf ya. Jadi hal-hal inilah yang membuat menarik. Kenapa? Karena
selain karena adanya beberapa hal itu, ini Viral sangat ya, ramai, Pak? sangat Viral. ramai di media sosial dan ini Dibicarain di mana-mana. sempat viral dan ini bisa mengganggu baik dari psikis Oke. atau pelayanan yang selama ini sudah diberikan. Nah, ini kan point of view-nya Bapak sebagai ketua majelis yang menangani perkara wakaf itu mungkin banyak tekanan ya Pak dari kiri kanan. Bapak ke lapangan tenis bicaranya perkara wakaf, Bapak ke undangan bicaranya perkara wakaf, Bapak ke kebun juga bicaranya perkara wakaf. Jadi cukup menjadi tantangan tersendiri sebagai Pak Ketua juga selaku ketua majelis untuk menangani perkara tersebut. Tapi udah putus Pak perkaranya? Belum BHT, ini sudah putus, tapi sekarang sudah berlangsung ke tingkat Pak. Ada protes juga ya kemarin Pak, sempat saya lihat di media sosial ya, ada protes dari para pihak. Terus gimana Pak penyelesaiannya? Kan ini kan kalau kita lihat media sosial tuh dikenalnya no viral no justice. Jadi harus viral dulu nih baru keadilan bisa didapatkan. Apakah itu berlaku juga Pak untuk penanganan perkara wakaf yang mungkin tadi Pak Ketua jelasin? Apakah karena mungkin pendukungnya banyak, kemudian kita harus mengiyakan apa kata netizen, atau kita bersandar pada apa tuh Pak untuk penyelesaian perkaranya? Jadi yang pertama itu mau viral atau tidak viral terkait mengenai mengenai kemandirian, Independensi ya. independensi hakim dalam hal ini tidak boleh terpengaruh dengan ada atau tidaknya viral atau misalnya ada pengaduan dari masyarakat, tapi betul-betul bagaimana pengadilan agama Tondano ini bisa hadir untuk memberikan keadilan untuk semua. Jadi nggak terpengaruh maupun viral maupun tidak viral, yang like-nya banyak, pendukungnya banyak tuh nggak mempengaruhi. Mungkin bisa saya katakan apa yang mempengaruhi para majelis hakim untuk memutus perkara itu yang dihadapkan di persidangan, fakta kebenaran yang dihadapkan oleh para pihak dalam persidangan. Jadi kalaupun ada klarifikasi di luar sana yang menyebutkan ini itu dan lain sebagainya yang mendapatkan banyak dukungan, itu tidak mempengaruhi profesionalitas dan integritas dari Pengadilan Agama Tondano sendiri maupun majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Ngomong-ngomong soal perkara ini, saya ke Bu Panitra kayaknya karena Bu Panitra yang menguasai perkara di PA Tondano. Bu Panitra mau tanya tentang keadaan perkara di Pengadilan Agama Tondano tahun 2025 ini jumlahnya berapa, kemudian mungkin ada jenis-jenisnya bisa dijelaskan oleh Bu Panitra. Baik, terima kasih Mbak Dian. Untuk di Pengadilan Agama Tondano sendiri perkaranya bervariasi ya. Di tahun 2025 ini kami telah menerima jumlah perkara itu 171 perkara, dan untuk perkara permohonan sendiri 59 perkara, untuk perkara gugatan 112 perkara. Jadi untuk perkara permohonan sendiri juga banyak macam yang kami terima. Ya, di antaranya perkara isbat nikah, dispensasi kawin, kemudian perwalian, asal usul anak, kemudian juga ada penetapan ahli waris. Dan untuk perkara gugatan sendiri yang kami terima ada beberapa macam juga jenisnya, seperti cerai gugat, cerai talak, kemudian ada harta bersama, dan terakhir ini yang lagi viral kemarin itu perkara wakaf. Oke. Nah, itu udah selesai semua Bu penanganannya tahun ini atau masih ada tunggakan beberapa perkara untuk diselesaikan? Untuk tahun ini kami memang berfokus untuk 121 perkara ini akan diselesaikan tahun ini juga, sehingga untuk tahun ke depan perkaranya tidak ada lagi tersisa. Jadi kembali ke Fitra ya. Oke, cuci bersih, tepuk tangan dulu dong buat Pengadilan Agama Tondano. Jadi nanti diusahakan oleh Bu Panitra dan rekan-rekan panitra pengganti dan majelis hakim tentunya untuk menyelesaikan perkara biar nggak ada utang tahun depan. Nah, mau tanya nih Bu, tadi kan Pak Ketua sempat mention nih wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano tuh cukup luas. Ada Tomohon, kemudian Kabupaten Minahasa sendiri dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kalau saya tidak salah di Mitra Minahasa Tenggara itu kan banyak masyarakat pesisir pantai. Itu gimana Bu untuk menjangkau mereka? Apakah ada tantangan tersendiri buat Bu Panitra dan tim dari kepanitraan untuk memberikan akses kepada masyarakat di sana? Ya, kalau berbicara tantangan, kalau dipikir sendiri memang berat ya. Jadi kalau untuk tantangan itu kita harus bersama-sama menyelesaikan sehingga tantangan yang terasa berat lebih mudah untuk dijalani. Dan saya bersyukur
di kepanitraan kami memiliki tim yang solid sehingga dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada bisa lebih mudah. Dan untuk tantangan yang kami hadapi sendiri, kami memunculkan beberapa program yang memang dari program Mahkamah Agung untuk menjangkau masyarakat pesisir yang kurang mampu, sehingga membantu masyarakat tersebut untuk mendapatkan keadilan. Ada beberapa program, yang pertama itu program sidang di luar gedung, kemudian sidang terpadu, selanjutnya ada pembebasan biaya perkara yang disebut prodeo, dan terakhir itu pos bantuan hukum atau pos akum. Nanti saya jelaskan secara rinci ya. Jadi tadi Bu Panitra bilang walaupun masyarakatnya jauh di Minahasa Tenggara di wilayah pesisir, tapi tetap dijangkau oleh PA Tondano sampai sidang di sana ya Bu ya. Tadi juga memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi PA Tondano itu nggak cuma adil, tapi dermawan juga. Mau kasih bantuan ke pihak-pihak yang tidak mampu ya, dalam hal ini menempuh jarak, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Ini Bu, mau tanya nih, kalau misalnya orang-orang yang nggak bisa bikin gugatan atau perlu bantuan hukum itu di cover juga oleh PA Tondano? Iya, di cover juga, itu yang namanya pos bantuan hukum. Jadi ketika ada pihak yang awam akan hukum dan tidak tahu membuat gugatan ketika mendaftarkan perkara atau ingin curhat ya, ingin menanyakan terkait permasalahan yang dia hadapi, konsultasi ya, itulah tugas dari pos bantuan hukum. Merangkul para pihak yang awam akan hukum untuk menyelesaikan perkaranya dengan membuat gugatan. Dan untuk tahun ini di tahun 2025 Puspakum kami telah melayani 300 orang. Itu yang terdiri dari pembuatan gugatan maupun konsultasi. 300, jadi 300 orang yang dibantu oleh PA Tondano guys tahun ini untuk pos bantuan hukum. Nah kalau ada layanan kayak gitu kan pasti nggak cuma-cuma mereka nggak bayar, tapi kita kan harus sediain anggaran ya untuk membantu mereka. Bicara tentang anggaran nih, tadi kan sempat disinggung di awal ada efisiensi anggaran secara besar-besaran di tahun 2025, itu instruksinya Presiden langsung. Apakah terdampak juga kepada pelayanan Pengadilan Agama Tondano? Yang saya tahu tuh di PA 04 ya, di PA 04 itu untuk memberikan bantuan hukum secara gratis, sidang terpadu, sidang keliling, dan lain sebagainya. Kalau bicara anggaran, kita ke Bu Sekretaris nih, Bu Sek. Untuk efisiensi anggaran ini dalam pelayanan kepada masyarakat, apakah berdampak atau gimana nih efisiensi anggaran yang menjadi sorotan? Terima kasih Mbak Dian. Iya. Sebetulnya pada awal-awal di tahun anggaran 2025 itu, kami juga pada awal Januari itu sempat kewalahan ya, karena dengan adanya instruksi dari Presiden bahwa kita akan ada efisiensi, tapi seiring berjalannya waktu ternyata efisiensi khususnya warga peradilan ya itu dicabut. Makanya yang tadinya anggaran itu cuma 50%, seiring berjalannya waktu pada triwulan kedua kalau saya tidak salah itu dikembalikan lagi. Makanya untuk pelayanan di bagian perkara bisa maksimal. Jadi untuk tidak ada pemotongan anggaran berarti Bu untuk pelayanan kepada para pihak. Memang itu akan adanya. Cuman ada beberapa mata anggaran yang memang kita kena efisiensi, tapi khusus untuk DIPA 04 kita kena efisiensi tapi dikembalikan lagi. Jadi kayak diblokir tapi dibuka lagi ya gitu. Mau nanya nih Bu, kalau misalnya terkait dengan efisiensi anggaran, tapi kan tadi sudah bilang di awalnya diblokir, kemudian akhirnya dibuka. Nah, untuk penyelesaiannya oleh Pengadilan Agama Tondano sendiri gimana realisasi anggaran tahun 2025 ini Bu? Alhamdulillah realisasi anggaran untuk Pengadilan Agama Tondano pada bulan November itu sudah 95%. Pada waktu kami rapat terbatas untuk penyelesaian IKU dan perjanjian kinerja yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama, yaitu kami IPA saja sudah mencapai untuk IPA 01 ya 96,72%. Sedangkan untuk IPA 04 90,49. Sebetulnya kalau di IPA 04 kita bisa lebih mengejar target untuk 100% dengan pos vakum kita bayarkan sekaligus. Kan selama ini praktek kita setiap bulan kita LS ke
pos bakul yang Oke. Jadi tinggal 5% untuk DIPA 01 kurang lebih, dan untuk DIPA 04 masih ada sekitar 9 sampai 10% untuk realisasinya biar 100% di tahun 2025. Nanti untuk tips selanjutnya mungkin tahun 2026 biar penyerapannya maksimal bisa diperbarui lagi Bu untuk DIPA 04. Bisa saya tanya nanti di akhir gimana sih tipsnya ke depannya untuk agar Pengadilan Agama Tondano lebih berkembang lagi, lebih terbang lagi di tahun 2026. Jadi PA Tondano walaupun banyak tantangan tadi efisiensi anggaran, kemudian ada perkara yang menarik perhatian publik, tapi tetap tidak tergoyahkan atau bisa diistilahnya tetap berjalan pada porosnya, bisa kembali untuk tetap mencetak prestasi dan tidak mengganggu stabilitas yang ada di dalam Pengadilan Agama Tondano. Saya balik lagi ke Pak Ketua nih. Pak Ketua, tadi kan ada tantangan. Untuk menyelesaikan tantangan tersebut kan, apakah Bapak kan nggak punya wakil nih? Terus pengawasannya dilakukan oleh siapa Pak? Apakah Bapak sendiri atau Bapak dibantu oleh siapa Pak dalam melakukan pengawasan di tengah-tengah efisiensi yang dibilang, kemudian ada juga perkara tadi, biar anggarannya itu tetap efektif, tetap on track di tengah-tengah efisiensi Pak. Kan tadi efisiensinya dibuka di pertengahan bulan nih, di pertengahan tahun, awal-awal itu kan pasti kalau orang Manado bilang bolotu dulu, nanti kok di tengah-tengah mau buka tuh blokir. Gimana nih Pak tipsnya? Baik, jadi tadi sampaikan bahwa kami hakim itu terdiri dari 3 orang, satu ketua, 2 hakim minus wakil ketua. Nah, terkait mengenai fungsi dari wakil ketua, siapa nih yang melaksanakan? Tentu yang melaksanakan dalam hal ini adalah hakim senior. Jadi hakim senior dalam hal ini menjadi pelaksana tugas untuk melakukan koordinasi atau melakukan pengawasan terhadap apa yang terjadi di internal PA Tondano. Nah, yang kalau saya melihat sebenarnya sih ini Pengadilan Agama Tondano ini, saya pikir ini kan sudah transparan. Iya. Sumber daya manusianya saya menganggap bahwa sudah betul-betul berkualitas. Jadi siapa dan mengerjakan apa itu betul-betul dilaksanakan oleh teman-teman semua. Jadi tidak bergantung atau tidak berharap dengan salah satu kinerja seseorang yang lebih besar, tapi betul-betul dikerjakan apa yang menjadi fungsi dan tugasnya masing-masing. Dan terkait mengenai penerapan Perma baik nomor 8 ya, terkait mengenai pengawasan langsung atau atasan langsung, betul-betul jalan. Jadi ini terukur dilihat dari output yang muncul. Nah, kenapa begitu banyak prestasi, begitu banyak hasil yang diperoleh tidak hanya di tahun 2025 tapi dari tahun-tahun sebelumnya, itu karena hasil kerjasama atau kolaborasi bersama yang saya yakin bahwa staf yang terendah atau teman-teman P3K dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting, sangat mumpuni. Mereka memiliki andil dalam melaksanakan, mensukseskan menjadi capaian-capaian kembali. Dan beberapa program-program yang lain pun juga dalam hal ini terkait mengenai, misal saya kasih contoh terkait mengenai sistem manajemen anti penyuapan. SMAP ya. PA Tondano ini sudah melaksanakan atau sudah mendeklarasikan dirinya. Dan itu kita bisa lihat dalam pencanangan kemarin itu. Dan itu sudah dinyatakan bahwa untuk melaksanakan anti penyuapan itu tidak menunggu instruksi atau edaran, tapi betul-betul harus ada bahwa memang Pengadilan Agama Tondano khusus SDM-nya itu harus terbebas dari pungli, terbebas dari gratifikasi, apalagi berbicara terkait mengenai korupsi. Dan itu kita hindari untuk semua itu dengan di bawah kepemimpinan atau misalnya di bawah koordinator pengawasan dalam hal ini sebagai hakim senior yang mulia Bapak Alfian, ini betul-betul bisa jalan, bisa melaksanakan apa yang menjadi
yang seharusnya. Oke. Jadi Pak Ketua dibantu oleh Hakim Pengawas Bidang ya untuk menjalankan tugas dan fungsinya di Pengadilan Agama Tondano. Untuk pengawasan sendiri dilakukan setiap triwulan Pak, atau triwulan Kak, 6 bulan, per semester atau per tahun? Ya, kalau untuk pengawasan sendiri, itu kita yang saya sampaikan bahwa pengawasan itu adalah pengawasan yang kan begini, pengawasan ada dua macam, ada yang preventif, ada yang korektif dalam hal ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tondano? Jadi pengawasan itu bukan mencari kesalahan teman-teman, enggak, tapi memastikan bahwa apa yang menjadi tugas, yang menjadi fungsi teman-teman di situ itu betul-betul berjalan sesuai dengan koridornya gitu. Jadi pengawasan, kalau berbicara pengawasan dilakukan berapa kali? Oh, pengawasan hampir setiap hari. Oke. Nah, itu bisa diwujudkan dengan pertama adanya briefing setiap hari, ada monitoring dan evaluasi setiap bulannya, ada hal-hal yang sifatnya insidental, yang ketika misalnya memang harus duduk bersama antara pimpinan atau antara teman-teman, itu bisa melakukan pertemuan-pertemuan. Oke, jadi pengawasannya enggak, misalnya kan kalau yang setahu saya nih Pak, nih pengawasan tuh tiap triwulan, 3 bulan sekali untuk dilakukan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang. Tapi PA Tondano ini melakukan tindakan progresif atau preventif untuk mencegah adanya temuan-temuan di setiap 3 bulan tersebut. Kita melakukan pengawasan dan pembinaan setiap hari lewat briefing, kemudian lewat apel, tiap bulannya ada monitoring dan evaluasi, semuanya dievaluasi di situ. Mungkin anggaran juga dibahas juga ya Pak, di briefing maupun di rapat tiap bulan. Ya, jadi terkait mengenai pembicaraan anggaran itu bukan sesuatu hal yang tabu menurut saya, karena ini adalah pertanggungjawaban publik kepada masyarakat. Jangankan SDN internal sendiri, masyarakat pun juga harus tahu terkait mengenai penggunaan anggaran, karena kita paham bahwa anggaran ini dari masyarakat, jadi yang dibayarkan oleh mereka melalui pajak. Nah, pertanggungjawaban kita sebagai yang diamanahkan untuk melaksanakan salah satu fungsi yudikatif di sini adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan yang seutuhnya atau mengoptimalkan pelayanan. Jadi ada kalau saya menyampaikan itu ada timbal balik Feedback. ya, ada feedback di antara itu. Oke, jadi semuanya transparan di PA Tondano karena kita tidak hanya melakukan kegiatan berdasarkan, kalau kita lihat pengadilan lain mungkin pengawasan dan pembinaannya hanya setiap bulan melalui rapat, tapi di PA Tondano ada namanya inovasinya berseri, briefing pagi setiap hari ya kalau tidak salah ya, briefing pagi setiap hari. Jadi di situ menjadi forum diskusi dari pimpinan sampai dengan staf untuk membahas apa sih yang menjadi kendala pada hari itu juga, bagaimana penyelesaiannya, kemudian apa yang mau kita bikin, apa besok kita tuh ada kegiatan apa. Jadi sudah tuntas di situ, tidak menunggu bulanan untuk dibahas. Jadi berbicara tentang anggaran dari ketua sampai satpam yang ada di Pengadilan Agama Tondano tuh paham tentang anggaran yang ada di PA Tondano. Apalagi untuk penanganan perkara kalau misalnya ada konflik dan sebagainya itu sudah tuntas dari tataran sampai di bawah, paling bawah dan paling depan. Berbicara tentang inovasi nih. Inovasi kan tadi sudah saya sebut nih, berseri salah satu inovasi PA Tondano. Di sini ada agen perubahan yang hadir bersama dengan kita di sini. Saya hai dulu ke kamera Mas Bangkit. Mas Bangkit ini masih malu-malu guys karena jarang tampil di kamera. Jadi kalau suaranya kecil maafkan, tapi digedein Mas, nanti nggak kedengeran. Mas Bangkit sebagai agen perubahan di PA Tondano, ya udah berapa tahun Mas jadi agen perubahan? Saya waktu itu dipilihnya sekitar bulan Februari mungkin ya, jadi tahun ini? Februari tahun ini, tahun 2025 mungkin. Kalau misal dari jangka waktu sudah berjalan hampir 11 bulan, 12 bulan dengan Desember. Jadi bulan ini insya Allah terakhir Kak. Oh, dia belum juga, nanti kalau misalnya pemilihan selanjutnya dipilih lagi gimana? Jadi Mas Bangkit nih mau nanya, kan Mas Bangkit sebagai agen perubahan di sini sudah melahirkan inovasi apa aja nih Mas untuk membantu roda organisasinya PA Tondano, baik dalam memberikan pelayanan ke para pihak eksternal maupun internal. Udah bikin apa aja sih di PA Tondano sebagai agen perubahan? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang nonton.
Jadi kalau misal untuk berbicara inovasi ya Kak, setidaknya tuh ada 2 inovasi. Jadi inovasi dari rencana program kerja agen perubahan sama inovasi dari kita kan baru kedatangan teman-teman CPNS. Nah, teman-teman CPNS kebetulan juga sebagai salah satu kewajiban untuk melaksanakan aktualisasi lacarnya ada inovasi juga. Nah, sebenarnya agen perubahan juga tidak bekerja sendiri, jadi banyak stakeholder pemangku kebijakan baik dari internal maupun eksternal juga membantu inovasi yang berjalan di PA Tondano. Jadi secara garis besar ada 2, yang pertama dari rencana agen perubahan dan dari lacar. Nah, mungkin kalau yang dari paling awal ya kayak dari tahun 2025 awal ini PA Tondano sudah mengimplementasikan sesuai dari SK Pak Ketua waktu itu untuk implementasi inovasi berupa pencegahan perekayasaan salinan putusan menggunakan salah satu instrumen teknologinya yaitu QR code dan watermark digital. Jadi untuk Lexerta ini kan dari bahasa Latin ya Kak. Namanya Lexerta. Betul, Lexerta. Jadi artinya kepastian hukum. Nah, jadi semua pihak tergantung dari pihak permohonan ataupun gugatan semuanya tercover dengan mekanisme itu. Jadi ada mekanisme tambahan dari PA Tondano, terdapat QR code. Kalau di-scan QR code-nya nanti langsung direct ke putusan di Direktorat Putusan Mahkamah Agung. Jadi semua publik bisa mengaksesnya. Dan selain itu juga ada mekanisme watermark digital di mana kalau kita kan biasa sering ya Kak ya, kalau misal dari PDF kita convert jadi Word, nanti kami copy paste atau rekayasa. Nah, dengan hadirnya watermark digital itu agak susah, jadi semakin susah untuk melakukan perekayasaan salinan putusan. Jadi Lexerta ya tadi nama inovasinya. Lexerta bentuknya berarti salinan putusan yang telah, kan sekarang kita e-court nih 100%. Jadi salinan putusan yang di-upload di akun e-court itu sudah menggunakan watermarknya PA Tondano. Kemudian ada QR code-nya yang bisa menjamin keaslian putusan. Jadi udah mengalahkan Girput kayaknya ya. Udah mirip-mirip Mahkamah Agung lah. Mungkin bisa ditarik oleh Badilak inovasinya Mas Bangkit. Sekalian Mas Bangkit juga ditarik ke Badilak. Mas Bangkit, tadi kan Lexerta masa inovasinya cuma satu, jelasin yang lain dong biar ada motivasi lah untuk teman-teman pengadilan di wilayah seluruh Indonesia ini biar bisa menjadi PA Tondano jadi pilot project lah untuk mereka. Ya, jadi Lexerta itu salah satu saja Kak. Kebetulan yang paling awal, inovasi paling awal yang terimplementasikan. Jadi kan di awal kan aku udah mention 2 garis besar inovasi yang dari rencana kerja agen perubahan sama lacar. Nah, yang pertama mungkin dari aku jelasin dari yang rencana agen perubahan dulu. Kalau dari rencana agen perubahan, rencana kerjanya setidaknya ada 4 inovasi ataupun evaluasi begitu agar pelayanan di Pengadilan Agama Tondano lebih efisien. Jadi yang pertama tadi Lexerta sudah yang dijelaskan. Yang kedua ada namanya kita mengevaluasi sih dari semua baik kepaniteraan atau kesekretariatan, kita evaluasi ulang cara kerjanya bagaimana. Terutama kan kita kan seperti yang Pak Ketua bilang tadi, kita bersering briefing dan lain-lain. Nah, kita kan juga selain berkomunikasi secara lisan juga perlu platform untuk mendukung kerja tersebut. Jadi kita sudah menerapkan namanya kolaboratif dokumen menggunakan, kalau sekarang ini masih yang paling mungkin kan kami masih menggunakan Google Docs. Jadi misal para pihak sudah datang ke pengadilan, nanti dari Posbakum kita sudah bersama-sama berdiskusi dan memberikan briefing ke, istilahnya briefing ya kayak Posbakum, untuk nanti kalau jika ada pihak datang dan membuat gugatan atau permohonan nanti diketiknya di Google Docs. Nah, Google Docs itu juga bisa diakses oleh petugas IKOT. Jadi sembari pihak bikin gugatan, petugas IKOT juga sudah bisa istilahnya kan kita perlu bikin surat pernyataan, surat kesesuaian, terus kita bantu juga untuk pembuatan akun IKOT. Jadi sudah bisa istilahnya disambi juga untuk mengerjakan. Jadi untuk kalau dari semacam riset kecil-kecilan ya Kak, sebelum adanya kolaboratif dokumen ini mungkin waktu pelayanan dari mendaftar sampai bikin gugatan sampai pendaftaran IKOT sampai keluar kode pembayaran mungkin memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi sekarang sudah ada kolaboratif dokumen bisa memotong 15 menit juga sudah termasuk lama. Jadi itu salah satu contohnya. Misal kalau di bagian kesekretariatan atau kepaniteraan juga menyusun laporan bulanan atau laporan tahunan dalam waktu dekat, nanti staf-staf, pimpinan dan semuanya bisa istilahnya bekerja berkolaborasi bersama di kolaborasi dokumen itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya untuk
rebranding media sosial. Jadi kan Kak Dian juga sering main Instagram ya, kayak kalau bukan cuma Instagram, Facebook, TikTok. Jadi kami di 2025 ini melakukan rebranding, entah dari tone warnanya, dari fontnya, dari branding tentang copywriternya. Jadi kami evaluasi lagi untuk pelaksanaan branding media sosial tahun 2024 yang sudah bagus, kami evaluasi lagi untuk kami lakukan di 2025. Terus selain rebranding media sosial, kami juga untuk mekanisme di paniteraan ini khususnya Kak, ada namanya log monitoring berkas arsip. Jadi kami juga memanfaatkan aplikasi dari Google namanya Spreadsheet. Nah, dari Spreadsheet-nya kami membuat table untuk membantu para panitera pengganti, khususnya juga panitera muda hukum jika ada mobilisasi berkas. Jadi misalnya kalau suatu putus hari ini, nanti dari log arsip tersebut bisa tahu kapan membuat satu lagi tabel untuk istilahnya memonitoring arsip digital yang belum ada di SIPP. Mungkin jadi hakim pengawas bidang bagian kepaniteraan juga bisa memanfaatkan itu. Jadi itu untuk inovasi dari rencana agen perubahan. Yang kedua, ada inovasi juga dari teman-teman CPNS dari hasil aktualisasi Latsar. Ada 4 juga Kak. Kalau yang pertama namanya si Ardi. Kebetulan nama yang buatnya Mas Ardi. Jadi, si Ardi itu tentang sistem persediaan barang. Jadi kalau misalnya BMN ya. betul. Jadi selain itu juga misal kalau Kak Dian mau aku pengen minta kertas atau pulpen, nanti boleh pakai itu. Nanti petugas dari kesekretariatan dari yang mengurusi tentang BNN atau barang persediaan nanti bisa memvalidasinya. Jadi sistem order gitu. Betul, semacam sistem order. Jadi yang kedua juga ada hasil aktualisasi Latsar namanya form saksi Kak. Jadi kan selama ini di Pengadilan Agama Tondano masih konvensional ya kayak kalau misal ada saksi datang nanti masih mengisi dengan form yang berupa kertas. Nah sekarang dari PA Tondano membuat inovasi dari Mbak Ila. Jadi Mbak Ila membuat inovasi untuk menjelaskan kepada para pihak bisa langsung scan barcode yang ada di petugas ruang tunggu, nanti di scan saja, nanti di direct ke link Google Form. Jadi nanti diisi lewat situ langsung terhubung ke komputer ruang sidang. Jadi baik panitera pengganti maupun hakim bisa langsung mengaksesnya. Terus yang ketiga juga ada namanya upgrade dari PA Tondano sebenarnya sudah ada sistem jawab instan. Tapi dari Mas Roy kemarin sebagai salah satu program Latsarnya mengupgrade istilahnya. Jadi kalau dari mungkin ini satu-satunya Kak, kalau salah ya Kak, kalau di PA Tondano, kalau di pengadilan. Jadi kalau di WhatsApp sekarang untuk sistem jawab instannya sudah berbasis AI. Jadi kan kalau selama ini sebelumnya mungkin masih tergantung jawabannya tergantung kata kuncinya apa, nanti jawabannya ini. Kalau sekarang lebih interaktif, jadi kami sudah mengembangkannya dalam AI. Jadi nanti misal para pihak chat butuh persyaratan apa, terus kan lebih fluid Pak, lebih cair nanti percakapan AI dan para pihak. Jadi nanti Mas Roy juga bikin constraint atau batasan apa yang sebenarnya bisa dijawab AI, kan kita juga nggak boleh kasih nasihat hukum gitu kan kayak kan. Jadi mungkin ada batasan-batasan tertentu yang menjaga koridor pelayanan di PTSP. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat ada namanya CMS atau Cash Management System. Jadi Mbak Rahma kemarin salah satu program aktualisasi Latsarnya adalah kita rekening perkara khususnya untuk mengurus kas keluar masuk dana. Jadi misal kalau selama ini mungkin kalau misal kita minta nomor rekening koran, kita harus ke Bank BRI, saya sebut aja nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Kita kan kerja sama BRI guys untuk penanganan perkaranya aman. Iya, jadi kalau misal tapi tidak disponsori. Lanjut lagi. Ya, jadi selama ini kalau kita mau minta rekening koran kita harus ke sana atau kita harus ketika PSP sih Kak paling kerasa efeknya. Selama ini kalau kita harus mengembalikan sisa panjang, mungkin kita nggak mungkin setelah putus harus bolak-balik mobilisasi. Jadi kami biasanya mengumpulkan 2 atau 3 atau sampai maksudnya lebih banyak untuk satu kali begitu. Nah kalau sekarang dengan adanya CMS
waktu itu putus kami juga bisa langsung mentransfernya, kecuali perkara cerai talak kan masih mungkin ada panggilan untuk Iya. panggilan sidang ikrar talak. Ini seperti itu Kak, ada berarti totalnya ada 8, 4 dari rencana agen perubahan, 4 dari teman-teman pasar. Tepuk tangan dulu dong. Ini kalau milih agen perubahan, teman-teman pengadilan yang kayak Mas Dangkit tahu semua inovasi yang dia ciptakan atau dibantu sama teman-teman yang lain dan mampu untuk menjelaskan semua inovasinya dan dipertanggungjawabkan setiap rapat bulanan atau triwulan. Jadi apa yang sudah misalnya inovasi yang tadi disebutin tuh Lex Serta. Jadi setiap triwulan dikasih evaluasinya apa, pencapaiannya gimana gitu. Mas Dangkit selama ini kayak gitu ya Mas? Mau lagi nggak Mas jadi agen perubahan? Bagusnya sih regenerasi. Menolak dengan Kalau terlalu lama menjabat kan nggak baik kan. Oke. Tapi kalau dipilih sama teman-teman gimana? Oh, Suara rakyat, suara Tuhan misalnya. tadi kita mengutamakan asas kemanfaatan. Oke. Jadi bermanfaat orang lain yang melanjutkan. Oke. Jadi Mas Bangkit menolak. Jadi adalah tapi kita doain Mas Bangkit masih mau jadi agen perubahan di 2026 ya teman-teman semua. Amin. Jadi di tahun 2025 ini PA Tondano bukan hanya SDM yang berkualitas tetapi juga dibantu oleh inovasi-inovasi yang dihasilkan dari SDM yang berkualitas tersebut untuk membantu efisiensi dan efektivitas kerja di Pengadilan Agama Tondano, kemudian menjangkau para pihak juga, memberikan pelayanan yang cepat, memberikan pelayanan yang gampang, murah sebagaimana asasnya yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, apalagi sekarang sudah ikut 100% di PA Tondano jadi udah nggak mahal kayak dulu lagi panjar biaya perkaranya. Kan di 2025 ini sudah mungkin saya bisa simpulkan sudah sangat banyak prestasi yang diukir, sudah sangat banyak inovasi yang dilahirkan, sudah sangat banyak kerja keras yang dihasilkan oleh teman-teman semua. Mau tanya nih untuk closing statement, harapan di tahun 2026, mungkin tahun ini udah sangat baik. Tahun 2026 tuh gimana? Mungkin ada arah atau kebijakan apa sih yang mau dibikin tahun 2026, langkah-langkah strategi seperti apa? Mungkin mulai dari Pak Ketua dulu, karena Pak Ketua kayaknya bentar lagi pindah nih Pak. Selamat dulu nih Pak Ketua, baru lulus fit and proper Makassar today guys. Jadi sebelum beliau pindah mungkin bisa kasih wasiat Pak ke kita Pak. Baik. Jadi ada beberapa poin penting untuk bagaimana bisa mempertahankan performa Pengadilan Agama Tondano. Yang pertama terkait mengenai edaran yang kemarin ini ada yang namanya benchmark ya. Benchmark. Ya itulah. Ini tolak ukur. Apa sih tolak ukur kita menghadapi tahun 2026? Sepanjang tolak ukurnya itu tidak merubah apa yang sudah menjadi baik tahun ini, maka itu harus dipertahankan. Kemudian jangan pernah lepas untuk tidak mengetahui apa yang menjadi renstra Mahkamah Agung saat ini. Tahun 2025 sampai tahun 2029 ya. Iya. Nah, ini yang harus menjadi arah tujuan kita ke depan. Jadi untuk membuat suatu program, membuat sebuah kegiatan, ini arahnya ke sana supaya kita tidak membuat sesuatu program yang hari ini dibikin kemudian besoknya tidak dilakukan lagi. Nah, tentunya kan sangat boros dan tidak efektif. Nah, kenapa misalnya kemarin di awal-awal tahun 2023 kalau tidak salah itu Mahkamah Agung sudah mengoptimalkan terkait mengenai pelaksanaan sidang secara e-court. Dan yang menjadi start dalam saat itu adalah bagaimana Pengadilan Agama Tondano menerapkan pelaksanaan e-court secara maksimal. Persoalan hasil atau diberikan apresiasi itu soal belakang. Tetapi bagaimana bisa menjadikan proses ini bisa ada output yang optimal dan kemudian pelayanan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua terkait mengenai renstra. Renstra Pengadilan Agama Tondano harus selaras dengan apa yang menjadi acuan Pengadilan Tinggi Agama Manado. Kemudian tidak keluar dari yang menjadi harapan atau yang sudah ditetapkan oleh Badilah dalam hal ini untuk pelaksanaan tugas pokok kita. Jadi
Itu harapan saya untuk harapan saya di tahun 2026. Apakah saya masih bersama atau sudah tidak bersama? Saya hanya menginginkan bahwa Pengadilan Agama Tondano jauh lebih baik daripada tahun ini. Dia harus lebih baik di tahun 2026 daripada tahun 2025. Jangan pernah mengejar terkait mengenai apa prestasi yang didapat, tetapi bagaimana sebuah pekerjaan dilaksanakan itu secara optimal, yang mana prosesnya pelaksanaan itu betul-betul terukur, atau kita berbicara tentang sistem kerja masing-masing. Ya, jadi mengenai mindset itu harus dirubah, bagaimana kita bekerja sesuai dengan apa yang sudah menjadi amanah untuk kita semua. Kita sudah disumpah semuanya, kita sudah berjanji setiap tahunnya bahwa dalam pelaksanaan tugas fungsi ke depannya akan dilaksanakan secara optimal. Sebagaimana amanah dalam setiap apel itu, malulah untuk tidak melaksanakan satu program kalau itu tidak direncanakan. Malu tidak bekerja sesuai program. Ya, malu tidak bekerja sesuai program. Ya. Nah, itulah. Bacalah di situ. Oke. Jadi karena kita ini instansi vertikal guys, jadi harus mengikuti kebijakan dari pusat, kemudian kebijakan dari Pengadilan Tinggi Agama, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang harus diimplementasikan oleh PA Tondano. Kalaupun ada inovasi-inovasi tersendiri ataupun ada langkah-langkah progresif ke depannya, tidak masalah sepanjang tidak bertentangan dengan aturan ya Pak. Kemudian harus juga memperbaiki pola kerja, budaya kerja di PA Tondano agar bisa lebih baik dari tahun ini. Kita bergeser ke Ibu Sekretaris. Bu Sekretaris, harapan untuk tahun 2026, apa yang mau dicapai atau apa harapannya untuk PA Tondano, Bu? Terima kasih Mbak Dian. Harapan saya di tahun 2026 itu kita akan menjadi terbaik dari yang paling baik. Amin. Saya mohon kerjasamanya dari rekan-rekan sekalian. Mari kita sama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama agar prestasi-prestasi yang telah kita capai di tahun-tahun yang lampau bisa kita pertahankan di tahun 2026 nanti. Amin. Oke, selanjutnya Ibu Panitra. Terima kasih Mbak Dian. Harapan saya ke depan semoga Pengadilan Agama Tondano semakin terdepan. Amin. Dan harapan kami untuk di era digitalisasi saat ini kita harus melek teknologi karena semuanya berbasis teknologi. Iya. Jadi janganlah kita nanti ketinggalan zaman lah. Era digitalisasi saat ini kita harus berupaya agar nanti pelayanan kepada masyarakat lebih prima sehingga nanti kita memunculkan inovasi-inovasi yang terbaik untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan sehingga nanti di tahun 2026 kita Pengadilan Agama Tondano semakin sukses ke depan. Oke, jadi sesuai visinya Badilak, peradilan modern, mau menuju peradilan modern. Ya, jadi semuanya serba digitalisasi. Ke agen perubahan nih, Mas Bangkit, harapannya di tahun 2026 apa? Mau jadi agen perubahan lagi apa gimana? Ya, kalau itu kalau harapan ya, kebetulan kan saya terakhir, maksudnya sebenarnya sudah tercover semua oleh Yang Mulia, oleh Bu Sek dan Unpan. Jadi saya sebenarnya kurang lebih sepakat seperti yang beliau-beliau sampaikan. Yang pertama tadi, saya sangat sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Pak Ketua tentang perubahan mindset. Jadi apa yang kami lakukan sebagai agen perubahan juga sebenarnya salah satu upaya untuk merubah mindset yang ada di Pengadilan Agama Tondano, entah itu mindset kultur bekerjanya atau cara mekanisme teknisnya. Jadi menyambung juga yang disampaikan oleh Bu Pan. Jadi yang namanya sistem kerja pasti dinamis Pak. Dinamis itu adalah suatu keniscayaan. Jadi sesuai juga dengan program kerja atau visi misi blueprint dari Mahkamah Agung dan Badilak. Jadi kita mau nggak mau memang keniscayaannya sekarang begitu. Jadi semuanya harus teknologi. Kita harus mungkin dari awal-awal kita mengimplementasikan, juga dari pengalaman agen perubahan kami juga selama ini masih ada sedikit resistensi dari para pegawai, itu juga salah satu hal yang wajar. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah mau berhenti belajar. Jadi kita harus tetap walaupun kita saya mungkin terlalu tidak terbiasa dengan teknologi dan lain-lain, sebenarnya tidak masalah keluhan-keluhan itu. Yang penting kita tetap harus mengerjakan dan belajar dari teknologi tersebut. Seperti itu.
Baik, pemirsa sekalian, Sobat Pengadilan seluruh wilayah Indonesia, sudah kita dengarkan capaian kinerja dari Pengadilan Agama Tondano sepanjang tahun 2025, SDM-nya, susunan SDM-nya, capaian-capaiannya, prestasi-prestasinya, apa tantangan-tantangannya, inovasi-inovasinya. Dan harapan dari bapak-bapak ibu-ibu yang ada di depan sini untuk tahun 2026, mungkin saya sedikit menyimpulkan di tahun ini PA Tondano sudah mencetak berbagai macam prestasi, mau dari kalangan lokal, regional sampai nasional, dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, tetapi roda organisasi PA Tondano tetap berjalan di relnya masing-masing, bahkan mendapatkan nilai plus untuk mencetak prestasi. Tapi seperti yang dikatakan Pak Ketua, prestasi itu hal nomor 2. Bagaimana kita bekerja sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan apa yang telah ditakar atau apa yang telah diukur, jangan sampai melenceng dari apa yang telah menjadi SOP-nya. Jadi mungkin sekarang kita bekerja bukan hanya sebatas untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi kita bekerja untuk bagaimana kita selangkah ke depan agar pekerjaan yang kita hasilkan itu progresif dan tidak mengulangi pekerjaan yang misalnya ada perubahan atau revisi. Itu kalau kita sudah bekerja sesuai dengan SOP, pasti tidak ada pengulangan-pengulangan, bahkan kita bisa menghasilkan prestasi. Mungkin di tahun 2026 PA Tondano akan menjadi lebih baik lagi, amin, bersama-sama bisa mencetak lebih banyak prestasi lagi, bisa membantu atau mengulurkan tangan lebih panjang lagi, lebih banyak lagi kepada para pencari keadilan di luar sana, dan juga bisa melahirkan inovasi yang membantu efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan kantor. Mungkin itu dari saya semuanya. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Terima kasih juga kepada para pegawai yang sudah sama-sama menonton. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.